Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk melanjutkan kuliah kita, yaitu untuk materi Ulumul Quran. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang Nuzulul Quran, atau tentang turunnya Al-Quran. Nah, materi ini mungkin udah sering dibahas ya. Dan dalam pembahasan kali ini akan lebih spesifik lagi. Kalau Nuzulul Quran biasanya yang kita pelajari atau yang kita kaji itu kan berkaitan dengan bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan kita sering peringati Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan lebih banyak mengkaji ya bagian-bagian yang tidak dijelaskan mungkin dalam ceramah-ceramah atau apa itu kajian-kajian Ramadan. Untuk poin-poin pembahasan yang akan kita kaji dalam kesempatan ini, antaranya adalah tentang ayat-ayat yang berbicara tentang turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang turunnya Al-Quran ini. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi yang unzila fihil Quran, telah diturunkan di dalamnya Al-Quran, ya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, diturunkan oleh Allah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Ini yang dimaksud petunjuk di situ adalah petunjuk bagi kita dalam kehidupan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu sebutkan Syahrul Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr
Inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar. Ini ayat kedua yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Itu Allah menjelaskan ya, anzala yunzilu, inzal. Nanti ada perbedaan makna inzal dengan tanzil. Situ Allah menggunakan ya kalimat anzala, anzalna. Nah, ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Ini ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Inna kunna munzirin. Nah, di situ dalam 3 ayat ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran dengan redaksi yang berbeda. Ya, dengan redaksi yang berbeda. Di situ menggunakan kalimat yang sama yaitu anzala. Ya, Allah telah menurunkan. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam memahami ketiga ayat itu. Kalau di dalam ayat itu tidak dijelaskan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Apakah Al-Quran itu diturunkan secara daf'atan wahidatan, secara keseluruhan dalam sekali waktu, ya, ataukah Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Kalau di dalam ayat tadi, ketiga ayat tadi tidak dijelaskan bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ya, ketiga ayat tadi hanya menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran. Nah, nanti ada yang disebut dengan ayat, ada yang disebut dengan surat. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang turunnya Al-Quran tersebut berdasarkan ya ketiga ayat itu. Nah, pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama kemudian dipegang oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat di atas ialah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia, ya, untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai beliau wafat. Jadi di situ ada 2 tahap. Ya. Tahapan pertama diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Tahapan kedua diturunkan secara berangsur-angsur. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas, ya, dan termasuk pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Nah, Ibnu Abbas, ya, karena ini adalah menurut pendapat Ibnu Abbas, maka riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Di antaranya yang pertama, Ibnu Abbas meriwayatkan dan mengatakan unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatul qadar. Ya, unzila diturunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan dalam jumlah sekali. Ya, maksudnya di situ adalah
sekaligus. Ya sama'id dunya, ke langit dunia, Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da isdalika fi isrina sanatan, lalu diturunkan setelah itu dalam waktu isrina sanatan, dalam waktu 20 tahun. Ini yang ya dijadikan pegangan oleh jumhur ulama. Nah, kemudian dari riwayat yang berikutnya sama, masih dalam riwayat Ibnu Abbas, hadisnya diriwayatkan semua oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan fusilal Qur'anu minadz-dzikri fa wudi'a fi baitil izzati minas sama'id dunya fa ja'ala Jibrilu yanzilu bihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan Al-Qur'an itu dipisahkan dari al-dzikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah, langit dunia, lalu malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi. Di situ ya, bagaimana yang tadi ditegaskan di awal, ada 2 tahap dalam penurunan Al-Quran. Yang pertama diturunkan sekaligus, yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ketiga ayat di atas adalah permulaan turunnya Al-Quran. Itu dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian setelah itu ya turun secara bertahap sesuai dengan berbagai peristiwa yang melatar belakanginya. Kita sebut dengan asbabun nuzulnya, meskipun tidak semua ayat nanti ada asbabun nuzulnya ya, selama 23 tahun. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua ini ya, Al-Quran itu dari awal ya diturunkan tidak secara keseluruhan ya, pada awalnya diturunkan hanya sebagian saja. Itu nanti masih tertentangkan oleh para ulama, ada perbedaan pendapat mengenai awal surat yang diturunkan itu apa ya. Ini pendapat yang kedua. Nah, berdasarkan Al-Quran ya, yang menjelaskan tentang wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkan bagian demi bagian. Ini landasan pendapat yang kedua. Nah, dalil yang kedua yang dipakai adalah berdasarkan ayat yang berbicara tentang ya, pertanyaan orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus ya. Itu disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 32-33. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan orang-orang kafir itu berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya secara sekaligus, daf'atan wahidatan atau jumlatan wahidatan. Al-Quran diturunkan dengan cara berangsur-angsur itu karena kami hendak menetapkan dalam hatimu Muhammad Al-Quran itu, dan kami nyatakan bacaannya kepadamu secara teratur satu persatu. Warattalnahu tartila. Nah, di situ orang-orang
Ya, kafir bertanya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus kepada Muhammad? Ya, berarti ini yang dijadikan dalil bagi pendapat yang kedua tadi, bahwa memang sejak awal Al-Quran itu ya diturunkan dari sedikit, ya, sedikit-sedikit, cara berangsur-angsur sejak awal. Kemudian mazhab ketiga atau pendapat ketiga mengatakan Al-Quran diturunkan ke langit dunia dalam waktu 23 malam. 23 malam. Itu malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya, malam-malam kemudian itu ada yang ditentukan Allah diturunkan pada setiap tahunnya. Dan jumlah untuk satu masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sepanjang tahun. Mazhab ini merupakan hasil ijtihad, jadi tidak ada dalilnya, hanya pendapat saja, ra'yu. Nah, kemudian pendapat yang keempat, mazhab yang keempat, bahwa ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Quran turun pertama kali atau pertama-tama secara berangsur-angsur ke Lauhul Mahfuz. Ya, jadi pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, kemudian setelah itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara serentak ke Baitul Izzah, selanjutnya turun sedikit demi sedikit, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut pendapat yang keempat ini mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ya dalam 3 tahapan. Kalau pendapat yang kedua tadi 2 tahap, dari Baitul Izzah daf'atan wahidatan, lalu kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Kalau pendapat yang kedua mengatakan ya Al-Quran itu ya diturunkan secara berangsur-angsur dari awal. Kemudian pendapat yang keempat ini ya berbeda lagi. Ada 3 tahapan, ya, yaitu pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Ya, dan ini sebenarnya tidak bertentangan. Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang rajih, adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, ya. Itu pendapat yang pertama tadi yang diambil oleh para ulama atau mayoritas ulama atau jumhurul ulama, ya. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 tahap, yang jelas adalah 2 tahap, gitu ya. Yaitu yang tahap pertama di Baitul Izzah daf'atan wahidatan, yang kedua adalah ya diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun, ya, di salasin wa isrina sanatan. Nah, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun diturunkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Makkah, dan 10 tahun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah hijrah ke Madinah. Ini pendapat yang kuat, ya. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, tidak secara daf'atan wahidatan? Di antara hikmahnya adalah, tadi di awal sudah kita baca, di antara hikmahnya adalah linusabbita bihi fuadaka, yaitu untuk meneguhkan, mengokohkan, menguatkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu ditanamkan dalam hati. Yang kedua, tantangan dan mukjizat. Itu adalah merupakan mukjizat Rasulullah, ya. Ada tantangannya juga.
Jadi termasuk tantangan dan mukjizat. Jadi diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah termasuk mukjizat. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur. Ini berbeda dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, memudahkan hafalan dan pemahamannya. Kalau Al-Quran itu diturunkan dalam waktu, ya, sekaligus dalam daf'atan wahidatan, dalam sekali waktu sekaligus, maka itu akan menyulitkan untuk menghafalnya. Ya, bayangkan itu kalau yang menghafalkan langsung 30 juz misalnya, ya, itu untuk menghafalnya sendiri butuh waktu lama. Ya, bagaimana untuk memahaminya? Ya, kalau kita ingin mengkaji Al-Quran saja itu butuh waktu yang lama, tidak sembarangan. Nah, untuk memudahkan hafalan, maka Al-Quran itu turunkan sedikit demi sedikit, sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya. Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk hafalan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, langsung dihafal, kemudian Rasulullah disampaikan kepada para sahabat dalam bentuk hafalan. Kalau hafalannya langsung 30 juz, bisa dibayangkan itu, ya. Nah, maka diturunkan oleh Allah, di antara hikmahnya adalah memudahkan hafalan. Memudahkan hafalan. Ya, dan memudahkan pemahaman. Yang keempat adalah, ya, sangat relevan dengan peristiwa, sesuai dengan peristiwa, kejadian, kebutuhan. Jadi di situ kan nanti ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa ayat itu diturunkan? Ya, karena ya adanya tadi peristiwa yang melatar belakanginya, meskipun nanti tidak semua ayat atau surat itu ada asbabun nuzulnya. Itu menjawab ya, adanya problematika yang dihadapi oleh masyarakat, dan juga pentahapan dalam penetapan hukum. Juga di antara hikmahnya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap adalah, ya, untuk proses, ya, penetapan hukum, bahwa hukum itu tidak bisa diterapkan sekaligus, jadi harus bertahap, ya, sedikit demi sedikit. Maka kalau itu berkaitan dengan perintah itu kan tidak bisa langsung sekaligus, ya, ada prosesnya secara bertahap. Apalagi kalau merubah yang disebut dengan tradisi, kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu ya sudah mengakar, ya, yang susah dihilangkan, itu waktu. Di antara contohnya adalah tentang diturunkannya ayat yang melarang khamr, itu diturunkan secara bertahap. Yang pertama disebutkan bahwa qul fihima wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Disebutkan di situ dalam Al-Quran tentang penetapan keharaman khamr itu, di awalnya diberikan penjelasan bahwa dalam khamr itu ada manfaat, ada bahayanya, dosanya. Fihi ma ismun kabirun, ada dosa besar. Wa manafi'u, ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu tidak langsung diharamkan. Tahapan berikutnya turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara, dan janganlah kalian itu mendekati sholat ketika kalian sedang mabuk. Maka kemudian mereka membatasinya, mereka hanya minum khamr itu ketika malam hari setelah sholat isya, ya. Kemudian yang ketiga
baru diharamkan secara keseluruhan. Dengan turutnya ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Rijzum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di situ kita diperintahkan innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr dan perjudian itu, ansab wal azlam dikatakan rijsun min amalis syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah, baru itu diturunkan secara bertahap. Ya, jadi pembentukan hukum itu tidak bisa sekaligus, tidak bisa spontan, berat. Maka perintah sholat didahulukan, perintah berikutnya adalah puasa, zakat, haji. Kemudian yang kelima, membuktikan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Rasulullah, karena ada yang menganggap Rasulullah itu yang mengarang Al-Quran. Ya. Nah, buktinya apa kalau itu dari Allah? Ya, ketika Nabi butuh pun, ya belum tentu Al-Quran itu turun, karena pernah. Ya. Dan Rasulullah menunggu turunnya Al-Quran itu sampai berapa waktu? Itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan dari Rasulullah, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa surat yang pertama kali turun? Ini ada perbedaan di antara para ulama tentang surat apa sih yang pertama kali turun. Nah, pendapat yang paling kuat adalah sebagaimana yang kita sering dengar, kita kaji, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pendapat yang paling kuat, katakan bahwa yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ini. Ini landasan pendapatnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah ayat yang berbunyi ya ayyuhal muddatsir, hai orang-orang yang berselimut. Ini pendapat yang kedua, itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Dia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, yang manakah di antara Al-Quran itu yang diturunkan pertama kali? Dia menjawab, ya ayyuhal muddatsir. Aku bertanya lagi, bukannya Iqra bismi rabbika? Dia menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah kepada kami. Yaitu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat lain juga mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Kemudian pendapat ini disangkal dan dikatakan bahwa mungkin yang dimaksud adalah surat pertama kali turun secara lengkap. Surat yang pertama kali turun secara lengkap itu adalah suratul Fatihah. Yang keempat, ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama kali turun adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada perbedaan di antara para ulama apakah bismillah itu termasuk ayat apa bukan. Ya, mereka sepakat kalau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah
ayat dalam ya, itu kisah Nabi Sulaiman itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu termasuk ayat. Tapi kalau pada permulaan surat di situ ya, para ulama masih berbeda pendapat, termasuk nanti dalam suratul Fatihah itu menjadi beberapa pendapat. Nah, dalil kedua pendapat di atas adalah hadis yang mursal. Pendapat pertama yang didukung oleh hadis Aisyah itulah pendapat yang kuat dan masyhur, mengatakan yang pertama kali turun adalah Iqra tadi. Kemudian yang surat yang atau ayat yang terakhir kali turun, para ulama juga berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah tentang riba. Ini didasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas yang mengatakan ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat tentang riba. Itu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini ayat tentang larangan riba. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah ya, surat Al-Baqarah ayat 281. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah tentang hutang, berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib ya, sebutkan telah sampai kepadanya bahwa ayat Al-Quran yang paling mudah di Arsy ialah ayat tentang hutang. Yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayatnya satu halaman panjang. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah ayat tentang masalah kalalah. Yang berbunyi yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib. Maka ayat yang terakhir kali turun adalah tentang kalalah. Ini pendapat yang keempat. Pendapat kelima mengatakan juga ya, pendapat bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah yang disampaikan oleh dalam kitab Al-Mustadrak ya, dari Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun yaitu surat At-Taubah ayat 128 ya. Pendapat yang keenam mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Ini didasarkan pada riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi menurut Mana Al-Qattan ya, surat ini adalah surat terakhir kali turun dalam masalah halal haram, sehingga tak satu hukum pun yang dihapus di dalamnya. Ini ayat tentang halal haram ya, dalam surat Al-Maidah. Ayatnya kita baca di situ, nanti disebutkan ada itu termasuk bagian yang sering kita kutip, yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Kemudian pendapat yang ketujuh adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah ayat yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa لا أضيء عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى
ba'dukum min ba'd. Ini dapat yang ke-7. Katakan bahwa ayat inilah yang terakhir kali turun. Dapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Mardawai melalui Mujahid dari Ummu Salamah yang mengatakan ayat terakhir kali turun adalah ayat tentang ini ya. Kemudian pendapat yang ke-8 mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban adzima. Ini dapat yang ke-8. Jadi para ulama di situ berbeda pendapat mengenai ayat apa yang terakhir turun. Pendapat yang ke-9 mengatakan bahwa ayat surat yang terakhir turun ialah surat An-Nasr, itu idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa mengatakan seperti itu? Ini termasuk riwayat Ibnu Abbas. Bicara juga tentang nanti kisah Ibnu Abbas yang ketika itu diajak oleh Umar ya dalam forum senior para sahabat, yang awalnya itu para sahabat senior yang lain itu tidak setuju kalau Umar mengajak Ibnu Abbas. Nah, kemudian ya Umar mengatakan, kalian tahu bahwa Ibnu Abbas ini orang yang dididik oleh Rasulullah, hidup dalam didikan Rasulullah. Dia memiliki keistimewaan apa? Itu kemampuan untuk mentakwil Al-Quran. Kata oleh Nabi, Allahumma faqih fiddin wa alim fit ta'wil. Ya. Dan itulah yang menjadi kelebihan Ibnu Abbas. Karena itu dia ketika itu dia masih kecil ya, sekitar umur berapa ya, belasan tahun masih ya. Sehingga para sahabat senior ini ya menganggap belum waktunya atau belum pantas kalau dia berkumpul dengan sahabat-sahabat senior. Tapi oleh Umar kemudian dipertemukan dengan para sahabat-sahabat senior itu. Ya, kemudian mereka ditanya tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Akhirnya itu ya akhir. Kemudian para sahabat senior itu ditanya oleh Umar, ya, menurut kalian bagaimana tentang ayat? Tanya pemahaman mereka tentang ayat itu. Ya, mereka mengatakan apa adanya sesuai dengan zahiriyah ayatnya. Nah, kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ya namanya, Abdullah bin Abbas, disebutnya Ibnu Abbas. Ya, bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang ayat ini? Kemudian Ibnu Abbas yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan para sahabat senior itu, dia mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa sebentar lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal. Ya, penafsiran yang jauh kalau menurut mereka. Kenapa? Situ idza jaa nasrullahi wal fath, sudah datang kemenangan Allah dan pertolongan Allah dan kemenangannya, dan orang itu berduyun-duyun masuk Islam, itu tanda bahwa Abbas memahami begitu, itu tanda kalau sebentar lagi tugas Rasulullah selesai. Kalau tugasnya selesai ya kehidupannya sudah diprediksikan ya, hampir selesai. Sebentar lagi Rasulullah meninggal. Nah, pendapat itu sama dengan yang dilihat oleh Umar. Saya juga melihat seperti itu, kata Umar. Ini pendapat yang ke-9. Semua pendapat itu tidak disandarkan kepada Nabi. Masing-masing hanya ijtihad dan dugaan. Itu ijtihad ya, tidak disandarkan kepada Nabi.
Mungkin pula bahwa masing-masing mereka itu memberitahukan apa yang terakhir didengarnya dari Rasulullah. Jadi berbeda-beda ya, karena itu mungkin yang didengar terakhir dari Rasulullah sebelum meninggal dunia itu, sehingga mereka mengatakan tadi ayat yang terakhir adalah ini, karena dia baru dengar ayat itu. Atau mungkin juga masing-masing mengatakan hal itu berdasarkan apa yang terakhir diturunkan dalam hal ya, hukum tertentu, atau dalam hal surat terakhir yang diturunkan secara lengkap seperti pendapat yang tadi disampaikan di sebelumnya. Adapun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini dalam surat Al-Maidah tadi ya. Secara tekstual menunjukkan penyempurnaan kewajiban dan hukum juga telah disyaratkan dari sebelumnya. Ya. Situ menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah disempurnakan agamanya oleh Allah. Namanya sempurna ya, di situ dijelaskan tentang ayat riba, ayat hutang piutang, ayat kalalah tadi udah disebutkan semuanya. Artinya sudah dicukupkan oleh Allah. Karena itu para ulama menyatakan kesempurnaan agama di dalam ayat ini. Ya. Allah telah mencukupkan nikmatnya kepada mereka dengan menempatkan mereka di miskin suci dan bersihkan orang-orang musyrik daripadanya, serta menghajikan mereka di rumah suci tanpa disertai orang-orang musyrik pun. Ini karena ayat ini juga tadi turun terakhir ketika dalam jiwada. Kemudian para ulama berbeda pendapat juga nanti berkaitan dengan Makki dan Madani. Berdasarkan pembagiannya tadi, bahwa surat Al-Quran itu diturunkan dalam dua periode gitu ya. Ada namanya periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Jadi dijadikan batasannya di situ adalah hijrah Nabi ke Madinah. Jadi ada surat-surat yang diturunkan ketika Nabi belum hijrah, dan ada surat-surat yang diturunkan ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah. Di pembedaannya di situ. Nah, surat-surat Makkiyah diturunkan selama 13 tahun dan surat-surat Madaniyah diturunkan selama 10 tahun. Nah, setelah melakukan kajian dan penelitian para ulama, karena banyak para ulama yang mengkaji dan meneliti tentang surat Makkiyah dan Madaniyah ini, maka lahirlah kaidah-kaidah, kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama. Ada ciri-ciri khusus antara surat Makkiyah dengan Madaniyah, kan gitu. Setelah diteliti, setelah dipahami, setelah ditelusuri, oh kok ada bedanya ya antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Nah, di antaranya ada ciri-ciri khusus, ya, ada ciri-ciri umum. Setiap surat di dalam surat Makkiyah ya, pendapat Makkiyah dan ciri khas temanya. Di antaranya setiap surat yang mengandung lafaz kalla ya adalah surat Makkiyah. Ya. Itu disebutkan sebanyak 30 kali dalam 15 surat. Nah, yang kedua, setiap surat mengandung ya ayyuhan nas dan tidak mengandung ya ayyuhalladzina amanu. Jadi adalah surat Makkiyah kecuali surat Al-Hajj ya, yang pada akhir suratnya terdapat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Itu ya. Di cirinya seperti itu. Setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah surat Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis adalah periode Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah. Kemudian setiap surat yang dibuka dengan huruf muqatta'ah atau hijai seperti alif lam mim, alif lam ra, Hamim, itu adalah surat Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini yang berdasarkan penelitian para ulama, kajian para ulama.
Nah, kemudian ciri-ciri secara umum ya, dari segi gaya dan temanya dilihat bahwa surat Makkiyah itu memiliki karakter yang pertama dakwah kepada tauhid. Ya, ini ya berbicara tentang akidah. Jadi surat-surat Makkiyah itu lebih banyak berkaitan dengan akidah. Ya, pembangunan akidah. Binaul akidah, meletakkan dasar-dasar. Ya, kalaupun nanti berkaitan dengan hukum, termasuk sholat itu diwajibkan ketika Nabi masih di Mekah ya. Ketika masih di Mekah ada, tapi hukum-hukum yang dijelaskan dalam surat Makkiyah itu masih bersifat dasar. Kemudian yang ketiga menyebutkan kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai pelajaran. Ini menguatkan Rasulullah dalam berdakwah, karena di situ banyak sekali pertentangan atau ditentang oleh kaumnya. Menguatkan dakwah Rasulullah bahwa ya, dalam dakwah itu tantangannya seperti itu. Termasuk dijelaskan tentang kisah Nabi Nuh yang berdakwah selama berapa tahun itu? 9 berapa dakwahnya Nabi Nuh? Ya, 950 tahun ya. Nah, ini yang terakhir ya, ciri khas Makkiyah dan Madaniyah. Jadi, penetapan Madaniyah dan ciri khas temanya. Kalau Madaniyah ini ya, tidak seperti tadi ya, pembahasan tentang Makkiyah, banyak di situ ciri-cirinya. Kalau Madaniyah ini lebih sedikit. Di antaranya ya, setiap surat berisi tentang kewajiban atau sanksi hukum, sudah bersifat jadi kalau surat Madaniyah itu lebih banyak membahas tentang syariah ya, hukum yang bersifat universal. Kemudian setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik itu menjelaskan tentang surat Madaniyah, karena orang-orang munafik ini muncul di Madinah, tidak ada pada periode Makkiyah. Ada kalau dalam periode Makkiyah adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, jelas-jelas menentang dakwah Rasul. Orang munafik juga menentang sebenarnya, tapi diam-diam ya. Setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahlul kitab itu berarti adalah surat-surat Madaniyah. Adapun tema dan gaya bahasanya adalah sebagai berikut, di antara menjelaskan masalah ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional tadi sudah kita sampaikan, yaitu di antaranya adalah banyak berbicara tentang syariah. Kemudian hubungan dengan ahlul kitab, karena di Madinah itu nanti ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang disebut dengan ahlul kitab. Kemudian menyikap perilaku orang-orang munafik ya, termasuk nanti turun ayat surat Al-Munafikun yang berbicara tentang orang-orang munafik ya, khusus tentang orang-orang munafik. Kemudian suku kata dan ayat panjang dengan gaya bahasa yang memantapkan syariah dan menjelaskan tujuan syariah. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.